Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunur Amalia Widiana. Saya bekerja di LJR sudah dari 2022 di bulan Juni. Umur saya sekarang 23 tahun. Ya, halo, perkenalkan nama saya Andrian Yuda Hedirama. Saya Brian, saya udah bekerja di LJR dari tahun 2017. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahayu, anak keempat dari 4 bersaudara. Arti Hari Ibu untuk saya itu sebenarnya sih nggak beda jauh sama hari biasanya, cuma bedanya ya hari itu dikasihkan buat ibu kita aja gitu. Jadi kayak lebih untuk memperingati lah, kayak seorang ibu, perjuangan seorang ibu sampai sekarang udah bisa membesarkan anaknya gitu. Nah itu Pak yang saya bingung. Gimana Pak jawabnya? Ya inget-inget gimana Pak? Tunggu Pak, saya mikirin jawabannya dulu. Berarti mamanya udah meninggal atau gimana? Iya. Waktu umur berapa? 2 tahun Pak. Ya saya bingung jawab apa. Selama ini saya ditinggal ibu saya dari tahun 2002 dari umur saya 2 tahun, dan yang mengasuh saya itu nenek saya. Kalau ngerayain Hari Ibu bisa dibilang aku jarang, Mbak. Bukan jarang dalam artian nggak ngerayain ya, maksudnya kayak aku Hari Ibu tuh gimana ya, kayak kita kan merayakan, kayak mendedikasikan suatu hari itu buat ibu. Sedangkan aku setiap hari ketemunya mama gitu, ketemu ibu terus. Papa kan udah gak ada juga, dan kayak aku lebih ke, kalau misalnya orang-orang lain biasanya kayak di hari ibu itu mereka ngerayain, kayak mereka bener-bener kayak ya nunjukin ke orang-orang kalau ini saya hari ibu nih, hari ibu saya kayak gitu, selamat hari ibu. Aku nggak nulis di media sosial kayak gitu, nggak kayak orang lain gitu loh perayaannya, Pak. Aku cuma paling datang ke mama bilang, "Mas, selamat hari ibu," kayak gitu doang. Terus selamat hari ibu, mama mau makan apa, atau mama mau mau kemana gitu, ayo Yuda anterin dan lain-lain. Paling kayak gitu doang sih, Pak. Kesan yang paling mendalam lebih ke gimana cara nenek saya ngerawat, biarpun lagi sakit juga dia tetap peduli. Terus gimana dia bisa biayain pendidikan saya dari saya masih kecil, dari TK sampai dengan SMK. Kalau kangen, dan juga kalau bisa dibilang iri sama yang lain, iri karena contoh nyatanya waktu saya masih kecil, waktu saya masih SD, di mana murid-murid baru diantar sama orang tuanya, tapi saya perginya sendiri. Kenangan spesial, kayaknya semuanya spesial. Terus juga kalau yang lebih dikangenin momennya sih waktu makan bareng sama keluarga, sama nenek saya. Pengen banget bahagiain nenek saya. Dari mulai hal kecil, nenek saya itu senang kalau lihat saya udah bisa ngasilin penghasilan sendiri, udah bisa hidup mandiri, terus juga bisa bikin dia ketawa. Pokoknya banyak hal sih yang nenek saya suka, dan itu bikin dia bahagia juga. Nah itu yang saya coba mau wujudin. Kenangan spesial tiap tahun. Semua sih, kalau apalagi aku sebenarnya kenangan spesial sama mama itu waktu aku masih tinggal di Bali. Waktu aku masih tinggal di Bali kan aku, meskipun masih ada papa, tapi papa kan posisinya di Bekasi gitu. Jadi aku lebih banyak ngabisin waktu sama mama di Bali. Itu jujur banyak banget sih kenangan sama mama, dari yang seneng sampai yang susah, kayak yang seneng bahkan yang kesel pun juga, itu semua di waktu aku masih di Bali gitu. Itu tiap tahun pasti ada itu 3 hal itu, sedih, seneng, sama sama berantem tuh pasti ada. Nggak mungkin nggak. Cuma bedanya makin kesini
kayak yang jelek-jelek itu makin bisa aku tahan gitu loh. Tapi tetap ujung-ujungnya pasti ada kayak gitu. Contohnya kayak waktu kalau yang kenangan senengnya itu waktu aku ke aku lupa waktu itu Desember juga sih. Desember juga aku gak usah jauh-jauh. Yang ini Desember 2020 itu aku pertama kalinya aku kayak jalan jauh sama mama, nganterin mama ke ini ketemu sama keluarga besar di daerah mana tuh, aku lupa namanya, ada di daerah itu. Nah itu sekaligus ngerayain Natalan juga. Itu kenangan senengnya di situ sih, kayak dan di situ juga kayak pertama kalinya mama kayak juga ngebuka diri juga. Jadi kayak lebih sosok mama itu kayak jatuhnya di hari itu bukan kayak sosok mama, tapi lebih kayak sosok sahabat gitu loh, kayak sosok teman. Karena biasanya kan anak sama ibu kan bisanya kayak ya anak yang ngikutin ibu, tapi kali ini kayak mama yang minta saran dari aku kayak gitu loh. Yud, menurut kamu mama harus gimana, dan lain kayak jadi saling terbuka gitu aja sih Pak. Jadi kayak nggak kayak orang tua anak yang harus buat ngikut orang tua selalu benar dan lain-lain. Tapi kali ini kayak mama entah gimana ceritanya, mungkin lagi ada problematika juga atau apa, mama langsung kayak, Yud, mama mau cerita gini, terus menurut kamu gimana Yud, menurut kamu gimana, bla bla bla. Itu sampai disitulah, itu kayak itu kenangan senengnya bagian situ sih. Oh ternyata mama nggak cuma satu arah tapi dua arah gitu ininya. Kalau dulu Pak, aku pasti langsung ngedown, maksudnya langsung waktu masih kecil ya, apalagi waktu masih di Bali, kalau udah berantem tuh aku bawa ke kesel, pasti bawa ke dendam, malah bisa dibilang. Aku berani ngomong kalau aku dulu pernah dendam sama mamaku gitu loh, waktu masih kecil. Itu pasti, karena masih kecil kan. Cuma makin kesini aku juga kalau misalnya berantem sama mama sih, ya udah sekedar berantem. Ada satu pelaturan, bukan pelaturan sih, kayak satu kebiasaan mamaku yang mamaku ceritain ke aku. Jadi mamaku bilang gini, Yud, kalau misalnya kamu berantem sama orang, kamu marahan sama orang, itu nggak masalah. Kamu marahin dihabisin di hari itu. Jadi marah aja nggak apa-apa, keselin aja. Tapi setelah matahari terbenam itu semua selesai. Karena seselesainya hari itu semua masalah juga ikut selesai. Besoknya kamu harus baikan lagi, harus nggak dianggap lagi masalah yang udah terjadi kemarin gitu. Keesokan harinya harus udah baikan lagi gitu. Jadi sekarang kalau aku berantem sama mamaku, sekarang malah lebih kayak orang bercanda sih jadinya. Karena udah tahu besoknya bakal baikan lagi gitu. Biasanya sih gitu Pak, kalau yang sekarang. Sering banget Pak, apalagi waktu kecil. Bandel Pak, sayang dong. Kalau hari spesial nggak harus nunggu hari ibu, tapi setiap momen, setiap saya ketemu sama nenek saya itu saya anggap spesial sih Pak. Dan sebisa mungkin saya bikin dia ketawa. Arti hari ibu buat Tasya, tidak ada hari ibu sih Pak sebenarnya. Karena hari ibu itu dikategorikan bagi saya adalah untuk semua hari. Sayang saya, cinta saya terhadap ibu saya ya setiap hari. Tidak ada hari spesial untuk hari ibu, dan saya selalu mengkategorikan hari ibu itu di setiap harinya. Banyak. Kalau dibilang spesial pasti banyak, dan tidak akan terlupakan sih sampai kapanpun. Contohnya satu, mungkin saat saya beranjak dari menjadi atlet, atau saya punya keinginan untuk jadi atlet taekwondo, dan ibu saya yang setiap harinya menemani pagi, siang, sore, malam, dan banyak hal. Sampai saya tanding ke beberapa tempat, ibu saya selalu menemani, dan sampai sekarang masih selalu menemani saya sih Pak. Sering, selalu. Sebenarnya marahan atau bentakan seorang ibu itu tanda kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.
di samping marahnya, di samping kerasnya, di samping bentakannya, pasti ada rasa sayang dan rasa cinta yang sangat mendalam dari seorang ibu terhadap anaknya. Jadi saya rasa marahan, cacian, hinaan, bahkan sesekali dari ibu saya keluar itu bukan sebatas marahan saja, tapi itu adalah sebuah pacuan untuk saya bisa bermental lebih baik lagi untuk menghadapi orang lain. Arti seorang ibu bagi saya adalah madrasah pertama tentunya untuk anak-anaknya, terus juga teladan pertama untuk anak-anaknya dari dia mengandung, dari dia melahirkan, dari dia membesarkan. Pengorbanannya luar biasa sih Pak, yang pasti kalau ibu itu. Kalau dulu-dulu iya Pak, cuman semenjak udah sibuk kerja segala macam nggak intens kayak memberikan hadiah, cuman kalau untuk ucapan terima kasih setiap hari sih Pak saya ucapin. Kenangan yang paling berkesan itu waktu saya belajar baca dulu sih Pak, yang dimana benar-benar beliau mengajarkan saya dari yang tadinya nggak bisa sama sekali, dia didik benar-benar sampai akhirnya saya bisa baca di TK atau usia 4 tahun. Itu luar biasa. Belajar ngaji pertama sama ibu juga, setelah sholat itu biasanya dulu. Kalau untuk hadiah kecil biasanya sih ngasih Pak, nggak harus setelah gajian, cuman kan biasanya beliau ada keinginan-keinginan yang sekiranya bisa saya penuhi, insya Allah saya pasti beliin Pak. Kalau dimarahin pasti pernah. Dimarahinnya itu karena berantem sama adik saya. Nah mungkin karena ibu saya udah pusing banget, posisinya ibu saya lagi masak, akhirnya ya itulah dilempar itu masakannya. Bukan masakannya sih, pancinya gitu Pak. Belum pernah. Seorang ibu menurut aku adalah ibu aku sendiri, dia orangnya disiplin dan tegas, tetapi dia juga sayang sama anak-anaknya. Kenang-kenangan sama ibu itu kalau lagi kumpul keluarga dan selalu ngerayain ulang tahun, di hari ulang tahun aku. Dan dia selalu ngucapin untuk dan mendoakan aku yang terbaik. Dalam hal kecil apapun itu selalu apa yang ibu mau dan apa yang ibu inginkan untuk berusaha untuk bisa mencapai keinginan ibu. Untuk ibu aku, I love you, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan di sana. Aku sayang ibu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia. Terima kasih udah ngerawat dari kecil, remaja sampai sekarang. Terus mohon maaf juga sih kalau misalkan belum bisa bikin bahagia. Buat nenek pengganti ibu saya, terima kasih udah ngerawat saya dari kecil, remaja sampai dengan sekarang. Harapannya semoga sehat terus, bisa temenin makan, bisa ngelihat saya bahagia seperti yang dicita-citain, terus juga bisa ketawa bareng. Buat para ibu, para mama yang ada di seluruh Indonesia, jaga kesehatan, terus juga jangan kebanyakan pikiran, dan juga selalu ketawa, karena ketawa itu pangkal dari kesehatan. Selamat Hari Ibu untuk para ibu dan mama yang ada di luar sana. Oh ya, Mah, selamat Hari Ibu. Itu makasih udah nemenin Yuda, udah mau bantuin Yuda pas lagi susah, pas lagi seneng juga. Terus juga ya sorry kalau Yuda ada salah-salah kata, maaf itu cuma bercanda, ya tau lah kita berdua sering bercanda gitu. Terus ya semoga mama masih bisa nemenin Yuda sampai Yuda udah bisa beneran jadi orang, jadi orang yang udah bisa jaga diri sendiri, karena kalau sekarang pasti belum bisa jaga sendiri, belum bisa sendiri gitu. Jadi ya makasih Mah udah mau ini. Ntar besok-besok kita Yuda traktir pizza.
mantap. Selamat Hari Ibu untuk teman-teman rekan-rekan yang ada di LJR dan yang ada di seluruh dunia, di Indonesia juga. Semoga ke depannya hubungan kalian dengan anak kalian semakin erat, semakin bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling mengasihi juga. Dan untuk yang calon ibu, semoga nanti dilancarkan proses melahirkannya, dan juga semoga nanti anak yang sudah didatangkan ke dunia bisa menjadi berkat untuk semua orang. Amin. I'm always loving you, Mom. Just it's it. Selamat Hari Ibu untuk seluruh wanita, ibu dimanapun berada. Kalian hebat, kalian perempuan yang hebat. Dan sekali lagi, selamat Hari Ibu untuk seluruh wanita di Indonesia. Oke, spesial untuk ibu saya, terima kasih sudah banyak membimbing, terima kasih sudah menjadi madrasah pertama untuk kedua anaknya, terima kasih juga atas pengorbanannya yang luar biasa selama ini hingga detik ini. Terima kasih untuk semuanya. Untuk ibu-ibu dan calon ibu di luar sana, terima kasih atas pengorbanan kalian yang luar biasa, dari kalian mengandung, dari kalian melahirkan dan membesarkan anak-anak kalian. Kalian luar biasa pastinya. Untuk rekan-rekan LJR yang sudah dan akan menjadi ibu, pastinya kuat terus, semangat terus, apalagi sudah menjadi ibu dan juga harus tetap menjalani untuk mencari nafkah, bekerja atau apapun itu. Semangat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.